My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Hai, kita dari kelompok 14. Kenalin, aku Grace. Halo, kenalin aku Mike. Halo, aku Alvin. Halo, aku Jess. Halo, aku Nashwa. Hai, aku Cinta. Halo, aku Andra. Halo, aku Deborah. Halo, aku Bukrina. Acara satu kecerahan air menggunakan set cidis. Bagian dari set cidis pelet berwarna hitam dan putih dengan tali nilon yang diikat, per bandulnya ukuran 10 cm. Langkah-langkah menggunakan set cidis yaitu yang pertama, masukkan plet atau piringan hingga ke dasar perairan, warna tidak terlihat lagi. Lalu batas awal pada tali sebagai nilai D1. Selanjutnya, angkat perlahan hingga warna pada plet terlihat untuk batas pada tali yang kedua sebagai nilai D2. Ukur jarak pada piringan hingga batas awal D1. Lalu ukur juga jarak piringan hingga batas kedua atau D2. Rumus dari kecerahan yaitu setengah dikali D1 ditambah 2. Nilai D1 yang kita dapat pada praktikum kali ini adalah 47 cm. Sedangkan untuk nilai D2 yang kita dapat adalah 40 cm. Jadi, nilai kecerahan air pada praktikum kali ini yaitu setengah dikali 47 ditambah 40 yaitu 43,5 cm atau 0,435 meter. Selanjutnya, alat untuk mengukur kadar salinitas adalah refraktometer. Sebelum digunakan, refraktometer perlu dikalibrasi menggunakan air Aquades dengan cara meneteskan beberapa tetes air Aquades ke prisma biru dan kemudian dilap menggunakan tisu hingga kering. Dan dilanjutkan dengan meneteskan beberapa tetes air laut ke refraktometer di bagian prisma biru. Lalu menutup bagian plat kaca hingga menutup bagian prisma biru. Lalu bagian refraktometer dihadapkan ke sumber cahaya agar hasil dari salinitas dapat terlihat. Selanjutnya di acara ketiga adalah penggunaan WKC. WKC ini digunakan untuk mengukur pH, DO, konduktivitas, kekeruhan, suhu, dan salinitas. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan WKC, yang pertama itu melakukan kalibrasi. Kalibrasi ini penting dilakukan untuk memastikan hasil pengukurannya lebih akurat, yaitu dengan cara memasukkan sensor atau ROM ke dalam cairan Aquades. Tunggu hingga layar menunjukkan bahwa telah terkalibrasi. Setelah terkalibrasi, kemudian keringkan ROM atau sensor menggunakan tisu sebelum dimasukkan ke dalam air yang akan diukur. Selanjutnya pengukuran parameter, tempatkan sensor atau ROM langsung ke sumber yang akan diuji. Aktifkan alat dan pilih parameter yang akan diukur. Di sini terlihat bahwa hasil dari pengukurannya adalah 1000. Adapun bagian-bagian dari WKC ini meliputi sensor DO, suhu, pH, konduktivitas, kekeruhan, salinitas, probe sensor, elektroda referensi, keypad dan layar display,
unit longgar atau memori, dan juga port interface, dan yang terakhir adalah buffer. Pada cara 3 ini kita akan dijelaskan tentang GPS. Yang pertama itu untuk menghidupkannya yang pasti adalah butuh baterai. Kemudian kita akan menghidupkannya dengan tombol power. Setelah itu ada layar GPS dan tombol navigasi, yang dimana pada saat ini kita akan dilihatkan cara untuk mengkalibrasi kompas yang ada pada GPS. Yang pertama itu ada menu setup, yang kedua itu harus ke menu haluan. Setelah itu terdapat pengkalibrasian kompas. Di situ ada bagi-bagiannya. Selanjutnya juga di situ ada tombol fan, dan kemudian ini ditunjukkan ketika pada zoom out. Kemudian ada tombol page yang dimana untuk membuka menu secara spontan. Selanjutnya di sini akan diklik tombol mark, yang dimana berfungsi untuk menandai suatu koordinat pada GPS tersebut. Di sini juga bisa mengetahui direkamnya pada tanggal dan jam berapa. Jika sudah selesai, bisa diklik tombol selesai. Pada tombol terakhir yaitu di sini pada GPS ada tombol menu. Pada tombol menu ini pun terdapat banyak fitur. Yang pertama itu ada kelola titik. Pada fitur kelola titik ini untuk mengelola titik yang pernah kalian titiki, contohnya seperti mengganti nama, mengetahui koordinat yang telah kalian titiki. Selanjutnya itu ada fitur kedua yaitu alarm kedekatan. Pada fitur alarm kedekatan ini kita dapat mengetahui jika kita sudah berada dekat dengan titik yang kita tandai pada GPS. Untuk fitur ketiga itu adalah rencana rute. Pada fitur ini seperti kalian sedang memakai Google Map, tetapi ada berbagai titik yang dimana ada titik 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu ada fitur keempat yang dimana waypoint rata-rata. Pada fitur ini sama saja seperti kalian membuat titik pada GPS. Selanjutnya itu ada kalkulasi area. Pada fitur ini kalian dapat mengkalkulasi suatu area dengan membawa jalan GPS tersebut. Kemudian selanjutnya adalah fitur kalkulasi rute yang dimana sama seperti kalkulasi area, tetapi dari satu titik ke titik lain. Fitur-fitur selanjutnya ini mirip seperti HP, tapi pada fitur ke-9 itu sangat unik, yang dimana dapat menentukan matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimana fitur ini dapat dilakukan dengan cara memilih tanggal yang ingin kalian ketahui kapan terbit dan terbenamnya matahari tersebut. Dan selanjutnya adalah fitur terakhir. Pada acara 5 ini, kami akan membandingkan pH antara air laut yang telah disuling dan juga air tawar dari kemasan mineral. Di sini kami menggunakan kertas pH indikator sebagai alat ukurnya. Pada video ini, kami memasukkan kertas pH indikator yang pertama pada wadah yang berisi air tawar. Kemudian hasil menunjukkan warna kekuningan pada indikator yang menandakan pH-nya sekitar 6 atau sedikit asam. Selanjutnya, kami masukkan kertas pH indikator kedua pada wadah yang berisi air laut. Kita menunggu sekitar 10 detik, hasil yang keluar adalah warnanya sedikit kehijauan. Kami membandingkan kedua kertas indikator, bisa kita lihat bahwa pH air laut menunjukkan 7 dan pH air tawar menunjukkan 6.